Jadi sekarang kita sudah sampai di pembuatan songkok reca di daerah Pacing. Nih, Murasmira, Rian, Cindy dengan Herman. Jadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melakukan observasi di kediaman Ibu Masyita. Ibu Masyita lahir di Cempa-Cempae 10 Juli 1987. Alamat beliau yaitu Cempae, Desa Lapoase, Kecamatan Awampone. Beliau merupakan salah satu pengrajin songkok reca Tobone. Ibu Masyita mendirikan usahanya sekitar 14 tahun yang lalu. Berbicara mengenai sejarah songkok reca Tobone. Songkok reca Tobone lahir pada masa perang antar kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Ketika Raja Bone ke-15 Arung Palaka menyerang Tanah Toraja pada tahun 1683. Ketika itu, Arung Palaka hanya berhasil menguasai beberapa desa di wilayah Makale dan Rantepao. Pasukan Arung Palaka mendapat perlawanan yang sangat sengit. Ciri utama pasukan Bone pada waktu itu adalah penggunaan sarung yang diikatkan di pinggang atau makbida atau biasa juga disebut mapangare lipa. Sedangkan Tanah Toraja juga memiliki kebiasaan serupa meskipun penggunaan sarungnya yang berbeda, yakni digunakan dalam bentuk selempang atau masulepa lipa. Nah, jika terjadi perang pada malam hari, kedua kubu ini akan sulit membedakan antara kawan dan lawan mereka. Hal ini cukup sepele karena penggunaan sarung sebagai pakaian perang. Hal ini membuat Arung Palaka pun memutar akal untuk mengatasi masalah ini, dan lahirlah usul untuk memasang penanda di kepala sebagai pembeda, yakni songkok reca. Songkok reca ini pun menjadi pilihan yang digunakan pasukan Arung Palaka. Dan kini songkok reca itu pun sudah dinobatkan sebagai kopiah resmi sekaligus tanda kebesaran raja maupun punggawa-punggawa kerajaan. Materi tentang proses pembuatan songkok reca. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu serat pelapa daun lontar, yang kedua benang yang berwarna emas, ketiga lem, dan yang terakhir asareng atau pembuat pola. Adapun cara pembuatannya yaitu awalnya pelepah daun lontar yang sudah dihilangkan daunnya diolah dengan cara ditumbuk hingga seratnya keluar. Serat yang seperti tali inilah yang menjadi bahan utama dalam proses pembuatan songkok reca. Setelah serat dipisahkan, selanjutnya dikumpulkan menjadi gulungan tali, kemudian dijemur hingga 2 hari. Serat inilah yang dianyam menggunakan peralatan tradisional hingga berbentuk songkok. Setelah proses pembentukan songkok, maka dilanjutkan dengan pewarnaan dengan menggunakan zat pewarna dari batang pohon kayu jambu mente yang direbus hingga mendidih. Hasilnya adalah warna coklat yang merupakan warna dasar dari songkok ini. Selanjutnya dijemur di tengah terik matahari hingga 3 hari. Kemudian ditanam di kubangan lumpur hitam. Tujuannya untuk memberikan warna yang abadi indah, yakni warna coklat kehitam-hitaman. Kemudian songkok kembali diolah menjadi berbagai macam warna sesuai dengan warna pemesan.
Dalam proses kali ini, benang yang digunakan adalah benang berwarna kuning emas. Ini karena ciri khas songkoreca ini adalah warna kuning dan hitam. Fungsi songkoreca. Nah, masyarakat Bone maupun di luar wilayah Bone dapat mengenakannya, mengingat songkoreca kini jadi busana tradisional lelaki yang digunakan saat acara-acara pernikahan ataupun acara-acara penting lainnya. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan songkoreca ini yakni untuk memperkenalkan songkoreca Tobone kepada masyarakat umum agar tetap menjadi warisan budaya. Deskripsi secara bentuk. Songkoreca Tobone berbentuk lingkaran dengan ukuran yang berbeda-beda, disesuaikan dengan besar kepala pemakaiannya. Songkoreca Tobone memiliki dua warna, yaitu warna hitam dan kuning emas. Biasanya juga menggunakan emas pada songkoreca tersebut. Banyaknya emas yang digunakan tergantung dari tingginya tata pemakaiannya. Semakin tinggi emas di sekeliling songko, semakin tinggi pula kedudukannya di masyarakat atau silsilah keturunannya. Makna dari produk. Di balik kilauan songkoreca Tobone, songko atau peci merupakan alat tutup kepala yang digunakan sebagai identitas yang melambangkan mahkota, kehormatan sebagian besar kaum lelaki. Selain mencerminkan kegagahan seseorang, songko juga kerap dijadikan sebagai simbol identitas adat dan kultur suatu daerah. Bagian I. Kritik dan saran. Pada saat pembuatan songkoreca masih banyak ditemukan hasil yang kurang bagus karena ada beberapa yang tidak rapi karena memiliki harga yang berbeda-beda. Tapi sebaiknya hal tersebut tidak menjadi alasan. Sebaiknya setiap songkoreca dilakukan dengan rapi tanpa harus melihat harganya. Bagian J. Hambatan atau kendala dan solusi. Akibat pohon terlalu tinggi menyebabkan susahnya mencari orang yang akan memanjat pohon tersebut. Solusinya itu membuat persilangan dengan pohon kecil atau mencangkuk serta mencari bibit unggul dalam proses penanaman pohon agar menghasilkan kualitas pohon yang sangat bagus. Songkoreca ini bisa dipakai di masjid dan enak juga dipakai.